Halo guys, bertemu lagi dengan saya di Alur Cerita Mobile. Kali ini, saya akan membacakan alur cerita kisah penyamaran pemuda kaya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Dan inilah, lanjutan alur cerita penyamaran CEO perusahaan. Episode 174. Di episode sebelumnya, Aditya yang menyuruh Pak Steve untuk segera menghubungi pilot helikopter agar mengantar mereka ke lokasi rumah sakit, tempat di mana Bang Togar, Jono dan istrinya berada. Di saat yang sama, Dokter Yamin yang seperti punya hubungan dengan rumah sakit itu pun meminta untuk ikut dengan mereka dan langsung disetujui oleh Aditya. Sementara, di lokasi yang berbeda, tampak saat itu, Tuan Winata yang melangkah masuk ke sebuah toko perhiasan. "Selamat datang Pak, ada yang bisa saya bantu?" ucap si karyawan toko pada Tuan Winata. "Oh ini dek, tolong periksa cincin ini asli atau bukan," ucap Tuan Winata. "Oh tunggu ya Pak, saya panggil Pak Bos dulu," sahut si pelayan toko, lalu bergegas meninggalkan Tuan Winata. Tak berapa lama kemudian, si pelayan toko pun telah kembali bersama seorang pria berdarah Tionghoa. "Selamat siang Pak," ucap si pemilik toko. "Ya selamat siang juga Ko," ucap Tuan Winata, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Ini Ko, saya mau memeriksa keaslian berlian yang ada di cincin ini," ucap Tuan Winata. Melihat cincin yang diperlihatkan Tuan Winata, si pemilik toko pun langsung mengerutkan keningnya, lalu mengambil cincin tersebut untuk mengetes keasliannya. Tak berapa lama kemudian, si pemilik toko kembali berkata, "Ini berlian asli Pak." "Apa, berliannya asli?" tanya Tuan Winata, dengan ekspresi wajah kaget. "Iya Pak," ucap si penjaga toko, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Tunggu ya Pak, saya tes dulu, berapa karat berliannya," ucap si pemilik toko. Sementara Tuan Winata, antara percaya dan tidak, saat mendengar ucapan pemilik toko tadi. Tak berapa lama kemudian, si pemilik toko pun kembali berkata, "Kalau Bapak mau menjualnya, saya berani membelinya dengan harga 15,3 miliar. "Apa, 15,3 miliar? Ucap Tuan Winata dengan ekspresi wajah terlihat kaget. Mungkin bagi Tuan Winata, uang 15 miliar bukanlah jumlah yang banyak, namun karena berlian itu diberikan oleh Aditya lah, yang membuatnya kaget. "Bagaimana, apa Bapak mau?" ucap si pemilik toko, yang mengira bahwa niat kedatangan Tuan Winata adalah untuk menjual berlian tersebut. "Oh tidak Ko, saya hanya ingin mengecek keasliannya saja," ucap Tuan Winata, lalu bergegas meninggalkan toko tersebut. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba terdengar lagi, si pemilik toko berkata, "Bagaimana kalau 21 miliar Pak, itu penawaran terakhirku." Mendengar ucapan itu, Tuan Winata pun menghentikan langkahnya, lalu berbalik menghampiri si pemilik toko. "Saya benar-benar tidak ingin menjualnya, karena ini hadiah dari anak saya. Tapi yang mau saya tanyakan, sebenarnya, berapa harga cincin berlian ini?" ucap Tuan Winata. "Oh begitu ya Pak, tadi saya mengira Bapak mau menjualnya," ucap si pemilik toko, lalu kembali berkata, "Kalau harga berlian ini, antara 29 sampai 30 miliar Pak. Sepertinya, anak Anda cukup kaya, hingga memberikan hadiah cincin berlian ini," ucap si pemilik toko. Sementara Tuan Winata, ia pun tampak tertegun, saat mendengar harga sebenarnya dari berlian tersebut. "Apa pekerjaan anak itu, sampai bisa membeli cincin berlian ini?" gumam Tuan Winata. Singkat waktu, helikopter yang ditumpangi Aditya pun, hampir sampai di lokasi rumah sakit. Terdengar saat itu, Dokter Yamin berkata, "Ada helipad di lantai atas gedung, jadi kita mendarat di lantai atas gedung saja," ucap Dokter Yamin, yang sepertinya tahu betul dengan rumah sakit tersebut. Di sela itu, para security yang melihat ada helikopter yang ingin mendarat di atas gedung rumah sakit, mereka pun langsung bergegas pergi ke atas gedung, bersama beberapa orang perawat, karena mengira ada pasien yang dibawa oleh helikopter itu. Sementara Dokter Darius, yang juga mendengar kabar itu, dari salah satu perawat yang datang memberitahukan padanya, beliau pun langsung meminta pada salah satu dokter rumah sakit, untuk melanjutkan pekerjaannya, karena dia akan menangani pasien yang dibawa oleh helikopter tadi. Tampak saat itu, Dokter Darius mengikuti para perawat yang mendorong sebuah berangkar, masuk ke dalam lift, untuk naik ke lantai atas rumah sakit.
Sesampainya di tempat yang dituju, Dr. Darius tampak tertawa saat melihat Dr. Yamin yang keluar dari helikopter tersebut, diikuti oleh Aditya dan Pastif. Di sela itu terdengar, Dr. Darius berkata pada Dr. Yamin, "Kenapa? Apa klinikmu yang kecil itu tidak mampu lagi menangani pasien, sampai kamu membawanya ke rumah sakit ini?" ucap Dr. Darius, namun tak digubris olehnya. Di sela itu terlihat, Aditya datang menghampiri Darius. "Siang Pak, saya ingin menemui korban kecelakaan yang tadi dibawa ke rumah sakit ini." Mendengar perkataan Aditya, spontan, Pak Darius pun berpikir bahwa mereka ini pasti kerabatnya Nyonya dan Tuan Richard. "Oh ya ada. Tadi kami kira kalian membawa pasien, ternyata kerabat dari Tuan dan Nyonya Richard," ucap Pak Darius, namun tak dijawab oleh Aditya. Saat itu, Aditya sengaja tak memberitahukan dulu, karena dia memiliki rencana untuk membuat jerasi Dokter Songong ini. Di sela langkah kaki mereka, terdengar lagi, Dr. Darius berkata pada Pastif, karena mengira, Pastiflah yang merupakan kerabat dari Nyonya Richard. "Tapi Pak, saat ini Nyonya Richard belum bisa ditemui, jadi Bapak dan kerabat lainnya harus menunggu dulu." "Oh ya tidak apa-apa," sahut Pastif. Sementara Tuan Richard, yang saat itu sedang menunggu para dokter yang sedang menangani istrinya. Tiba-tiba ia dikagetkan, saat mendengar ucapan Dr. Darius yang mengatakan, kalau ada kerabatnya yang datang untuk menemuinya. Melihat Pastif dan Aditya, beserta Dr. Yamin, Tuan Richard pun tampak bingung, karena tak ada satupun dari mereka yang ia kenal. "Maaf dok, mungkin Anda salah orang. Saya tidak kenal dengan orang-orang ini," ucap Tuan Richard. Mendengar ucapan itu, Dr. Darius pun langsung bertanya pada Pastif, "Korban kecelakaan yang mana yang mau kalian temui?" "Anak kecil, korban kecelakaan yang belum ditangani pihak rumah sakit, karena belum membayar biaya administrasi," ucap Aditya dengan nada tegas. Mendengar ucapan itu, detak jantung Dr. Darius seolah terhenti. Apa Anda, orang yang tadi Bebe berbicara denganku?" ucap Dr. Darius. "Ya benar," sahut Aditya, lalu kembali berkata, "Sebenarnya apa keuntungan Anda dengan mempersulit kami seperti tadi?" Bukan begitu. Saya tidak berniat mempersulit kalian," ucap Dr. Darius, lalu kembali berkata, Itu semua, kakak karena peraturan rumah sakit ini," ucap Dr. Darius. "Apa peraturan itu hanya berlaku untuk orang-orang tertentu saja?" ucap Aditya, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Namun belum sempat berkata, tiba-tiba terdengar, Dr. Yamin berkata, "Pak Adit maaf, sebaiknya anak yang kecelakaan tadi segera ditangani," ucap Dr. Yamin, mencoba mengatkan Aditya. Mendengar ucapan itu, Aditya pun langsung menyuruh Pastif, pergi menyelesaikan biaya administrasi tersebut. Di sela itu, Pak Darius yang tampak ketakutan pun berkata, "Kakak kalau Bebe begitu, saya pergi dulu, untuk menangani anak yang kecelakaan tadi," ucap Dr. Darius, lalu bergegas meninggalkan tempat tersebut. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba terdengar, Dr. Yamin berkata, "Dengan kondisi mentalmu yang seperti itu, bisa-bisa, kamu malah makin memperburuk keadaan," ucap Dr. Yamin, karena melihat tangan Dr. Darius, yang tampak gemetaran. Di sela itu terdengar lagi, Dr. Yamin berkata, "Lebih baik sekarang, tenangkan dulu dirimu. Dan kalau diperbolehkan, biar saya saja yang menangani anak itu," ucap Dr. Yamin, yang langsung disetujui oleh Dr. Darius. Terlihat saat itu, sesaat sebelum memasuki ruang IGD, beberapa perawat senior melangkah mengikuti Dr. Yamin masuk ke dalam ruangan tersebut. "Selamat siang dok, akhirnya kami bisa melihat Anda lagi di rumah sakit ini," ucap para perawat, yang tampak akrab dengan Dr. Yamin. Melihat hal itu, Aditya pun tampak penasaran dengan sosok si dokter. Sebenarnya, ada hubungan apa dia dengan rumah sakit ini? "Setiap perawat di sini, sepertinya kenal betul dengan dia," gumam Aditya. Sementara Bang Togar, saat melihat Pastif yang melangkah ke bagian administrasi, ia pun berkata, "Pastif, si Adit mana?" "Oh Tuan Aditya sedang menunggu di depan ruang IGD," sahut Pastif. Mendengar ucapan itu, Bang Togar pun langsung mengajak Jono dan istrinya untuk pergi menemui Aditya, yang saat itu duduk di samping Tuan Richard. Setelah bertemu dengan Aditya, Bang Togar pun berkata, "Gimana Dit, apa anaknya si Jono udah ditangani para dokter?" ucap Bang Togar, dan dijawab oleh Aditya hanya dengan anggukan kepala. Di sela itu terdengar, Jono berkata,
Mas Adit, makasih banyak ya, karena Mas Adit sudah menolong kami. Iya Mas, tolong maafkan kesalahanku yang dulu ya, ucap istrinya Jono. Mendengar ucapan itu, Aditya hanya tersenyum, sambil menganggukkan kepala. Sementara Pastif, yang telah menyelesaikan biaya administrasi, ia pun kembali melangkah untuk menemui Aditya. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba terdengar Dokter Darius melangkah ke arahnya. Pak, tunggu Pak, ucap Dokter Darius. Ada apa? Apa Anda memanggilku? Tanya Pastif. Iya Pak, sahut Dokter Darius, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Saya ingin bertanya, sebenarnya siapa anak muda yang tadi bersama Anda? Tanya Dokter Darius. Mendengar ucapan itu, Pastif pun berkata, oh maksud Anda Tuan Aditya ya? Dia itu atasan saya, sahut Pastif. Atasan? Memangnya apa jabatannya? Tanya Dokter Darius. Dia adalah CEO, sekaligus pemilik perusahaan Orion, dan saya adalah kepala keamanan beliau, ucap Pastif, lalu bergegas melangkah meninggalkan Dokter Darius, yang tampak terkejut, saat mengetahui tentang Aditya. CEO Orion, apa dia yang beberapa waktu lalu, dicari-cari oleh para wartawan? Kalau benar demikian, bisa gawat kalau sampai dia benaran menuntut rumah sakit ini, gumam Dokter Darius. Sementara Aditya melihat Pastif yang telah kembali, ia pun berkata, apa Pastif sudah menyelesaikan semuanya? Oh sudah Tuan, sahut Pastif. Mendengar Pastif yang menyebut Aditya dengan sebutan Tuan, Pak Richard pun tampak mengerutkan keningnya, sambil mencuri pandang ke arah Aditya. Saat itu, beliau ingin bertanya namun ragu. Siapa ya anak muda ini, gumam Pak Richard, yang masih ragu untuk bertanya. Tak berapa lama kemudian terlihat, salah satu perawat, keluar dari ruang IGD. Melihat hal itu, Aditya pun, langsung menghampiri perawat tersebut. Maaf Sus, bagaimana kondisi anak korban kecelakaan tadi? Oh dia sudah melewati masa kritis, jadi Anda dan keluarga tidak perlu khawatir lagi, ucap si suster, lalu ingin kembali melangkah, namun segera ditahan oleh Aditya, yang bertanya tentang Dokter Yamin. Mendengar pertanyaan Aditya, si suster pun berkata, Dokter Yamin itu, dulunya dokter spesialis bedah, sekaligus pimpinan di rumah sakit ini, ucap si suster, lalu kembali berkata, oh ya Pak, permisi ya, saya lanjut kerja dulu, ucap si suster, lalu kembali melanjutkan langkahnya. Padahal saat itu, Aditya ingin bertanya lebih jauh tentang Dokter Yamin. Spesialis bedah, pimpinan rumah sakit, kenapa tiba-tiba bisa terdampar di tempat prakteknya yang kecil itu, gumam Aditya. Singkat waktu, Dokter Yamin yang telah selesai menangani anaknya si Jono pun keluar dari ruang IGD. Di saat yang sama terdengar, Dokter Yamin berkata pada Jono dan istrinya, apa bapak dan ibu ini, orang tuanya anak korban kecelakaan itu? Iya dok, sahut Jono dan istrinya secara bersamaan. Di sela itu terdengar lagi, Dokter Yamin berkata, ibu dan bapak tidak usah terlalu khawatir, karena anak ibu dan bapak baik-baik saja. Tapi mungkin butuh beberapa hari, baru bisa membawa anak ibu untuk pulang, ucap Dokter Yamin. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, dokter atur saja semua, kalau memang belum diperbolehkan untuk pulang, biarkan saja dulu, sampai kondisi anaknya Mas Jono mulai membaik. Kalau untuk biaya, biar saya yang menanggungnya, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Jono dan istrinya langsung menitikkan air mata, sambil mengucapkan berkali-kali kata terima kasih. Sementara Aditya, tampak saat itu, ia meminta handphonenya pada Pastif, karena ingin menghubungi Cindy. Sementara Cindy, yang saat itu sedang bersama Nyonya dan Tuan Winata, yang saat itu sedang serius membahas cincin berlian dari Aditya. Tiba-tiba, handphonenya berdering, tanda panggilan masuk dari Aditya. Waduh, si Adit nelpon, mana ada papa lagi, gumam Cindy. Ma, Cindy ngangkat telepon dulu ya, ucap Cindy, sambil melangkah menjauh dari Tuan Winata. Siapa sih yang nelpon? Emangnya enggak bisa ngomongnya di sini saja, ucap Tuan Winata. Anu Pak, urusan perempuan, ucap Cindy, sambil terus melangkah. Halo Dit, ada apa? Kalau sudah nelpon kakak, pasti ada maunya nih, ucap Cindy dengan suara pelan. Ya halo juga kak, sahut Aditya, lalu kembali berkata. Kak Cindy, bisa enggak sekarang Kak Cindy ke rumah sakit, ucap Aditya, dengan menyebut nama rumah sakit tersebut. Sementara Cindy, mendengar kata rumah sakit, ia pun tampak kaget. Apa, rumah sakit? Siapa yang sakit? Ucap Cindy dengan suara terdengar keras, hingga didengar oleh Nyonya dan Tuan Winata.
Sin, siapa yang sakit? Ucap Nyonya Winata, sembari melangkah mendekati Cindy. Aditya mah, sekarang dia ada di rumah sakit, dan dia minta Cindy datang ke sana, buat bawain makanan, bisik Cindy. Mendengar ucapan itu, Nyonya Winata pun berkata, ya udah, ayo kita pergi. Terus papa gimana? Tanya Cindy. Udah biarin aja, bisik Nyonya Winata. Ya udah, kalau gitu Cindy siap-siap dulu ya, ucap Cindy, lalu melangkah meninggalkan Nyonya Winata. Sementara Nyonya Winata, beliau pun berkata pada suaminya, "Pa, Mama keluar bentar sama Cindy ya." Mendengar ucapan itu, Tuan Winata pun berkata, "Mau kemana Ma? Enggak tahu tuh." Katanya Cindy, mau jengukin temannya di rumah sakit. "Oh gitu, ya udah, tapi jangan lama pulangnya," ucap Tuan Winata, sambil terus melihat berlian pemberian Aditya. "Apa ya, yang sekarang dikerjakan anak ini?" gumam Tuan Winata. Tak berapa lama kemudian terlihat, Cindy telah kembali menemui Nyonya Winata. "Ayo jalan Ma," ucap Cindy. "Ya udah ayo," sahut Nyonya Winata. "Pa, Cindy jalan dulu ya." "Iya, pelan-pelan saja nyetir mobilnya." "Siap beres Pa," sahut Cindy. Di sela itu terdengar, Nyonya Winata berkata, "Kenshin sudah kamu kasih tahu?" "Oh sudah Ma, tadi udah Cindy kirimin pesan di WhatsApp-nya. Paling juga entar dianya nyusul," sahut Cindy, lalu menjalankan mobil miliknya. Singkat waktu singkat cerita, mobil yang dikendarai Cindy pun telah sampai di halaman parkir rumah sakit. Melihat hal itu, Pak Steve yang telah menunggu di depan pintu masuk pun langsung menyambut kedatangan mereka. "Selamat siang Nyonya," ucap Pak Steve. "Siang juga Pak," ucap Cindy dan Nyonya Winata. "Mari Nyonya, Tuan Aditya ada di dalam," ucap Pak Steve, lalu melangkah bersama kedua wanita itu. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.